Halo, kembali lagi bersama Mas Yul guys. Oke, di konten kali ini kita akan lanjutkan untuk Burning Soul perdana di server 622 ya teman-teman. Untuk hari ini ada event Burning Soul perdana di 622 dan untuk di Burning Soul kali ini kita belum mencapai level 120 ya teman-teman. Jadi masih 119 sehingga kita hanya baru bisa mengaktifkan SCO3 atau dengan 4 fairy sama teman-teman. Jadi 4 jenis fairy yang sama. Oke, di pertandingan pertama ini bertemu dengan Bang Senpai. Ini salah satu anggota dari Disaster juga ya. Halo Bang Senpai, kalau misalnya melihat konten ini nanti di komen-komen ya. Untuk pertandingan pertama malah ketemu guild sendiri ya teman-teman ya gitu ya. Untuk pertandingan pertama ini ketemu dengan guild sendiri. Oke. Di sini juga Mas Jul akan mereview jujur untuk penggunaan elemen tanah ya. Ini istilahnya pengalamannya pribadi Mas Jul aja ya. Jadi tidak mengacu dengan yang lain-lain. Ini jadi buat teman-teman mungkin ada yang ingin bermain tanah atau apa. Mungkin setelah menonton video ini review jujur Mas Jul untuk FF tanah bisa untuk dipertimbangkan kembali. Oke, pertandingan kedua melawan Bang Kaneki ya dari Asgard. Halo Bang Kaneki, kalau ketemu nanti komen-komen ya. Oke, untuk yang pertama untuk yang tanah itu perlu diakui ya teman-teman, memang dia sangat balance ya. Ini kelebihan ya, kelebihan. Dia sangat balance. Jadi dia sangat berimbang antara serangan dan pertahanan teman-teman. Jadi ini sangat cocok untuk user yang mau main menurutnya Mas Jul ini main smash ya. Main smash, main peningkatan damage ya. Jadi fokus ke smash, penetrasi dan peningkatan damage. Ini menurut Mas Jul cocok untuk teman-teman yang mau main seperti itu. Nah, karena dia itu balance, otomatis serangannya itu tidak sekuat dengan user yang menggunakannya full critical teman-teman. Gitu ya. Jadi serangannya tidak sekuat yang full critical, tapi dia ini balance antara pertahanan dan serangan. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mau mainnya tarik ulur atau panjang ya. Jadi main panjang teman-teman, tidak main singkat ya. Mas Jul bandingkan dengan saat Mas Jul 560 ya. Oke, ini pertandingan ketiga ketemu Misa. Halo Misa ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi Mas Jul bandingkan dengan yang 560 Mas Jul kan full holy ya. Full holy, full critical. Itu enak untuk kita bertanding one hit ya. Kita bertanding one hit. Nah, kalau dengan tanah ini kita nggak bisa main one hit teman-teman ya. Kita mainnya tarik ulur. Kok bisa kok jadi kelebihan dari tanah gitu Mas Jul? Padahal kan enak one hit. Oke, di sini penjelasannya teman-temanku. Jadi untuk di perbandingan dari 560 itu dia memang oke one hit ya. Tapi untuk pertahanan andai kata kita melawan yang lebih kuat ya, dan damage kita nggak nembus, itu kita akan tercounter teman-teman ya. Itu untuk di 560 itu pengalamannya Mas Jul ya. Oke, ini melawan siapa ini? Halo Bang, santai-santai dulu ya, kita santai-santai dulu sambil ngobrol-ngobrol ini. Jadi kembali lagi untuk kalau kita main one hit itu, kalau kita mendapatkan lawan yang bisa mengcounter serangan kita, meng-back atau menahan burst kita, itu akan jadi bumerang bagi kita teman-teman. Nah gitu ya. Nah, kenapa Mas Jul kok bisa bilang ini kok balance, kok malah jadi kelebihannya tanah? Jadi dia memang nggak bisa istilahnya one hit kill ya teman-teman ya. Ini pribadinya Mas Jul, atau mungkin karena fairy-nya Mas Jul burik atau gimana, jadi nggak bisa one hit kill. Kalau misalnya ada yang komen, Mas aku menggunakan tanah, aku langsung one hit kill, 1 detik lawan mati, padahal BP nya selisih 200, berarti build-nya bagus gitu teman-teman ya. Ini disclaimer dulu, ini istilah pengalamannya pribadi Mas Jul ya. Oke Bang Rain ya, halo Bang, komen-komen ya nanti ya kalau ketemu, kalau nonton konten ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk tanah itu kalau Mas Jul pribadi dia tidak bisa one hit kill ya teman-teman ya. Tapi di sini adalah kelebihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemui lawan yang istilahnya bermain dia full damage ya, istilahnya kita bisa nahan, itu akan jadi kelebihannya kita gitu ya teman-teman ya.
Jadi kita bisa main lama, istilahnya kita survive ya teman-teman, apalagi kalau kita bawa make ya, itu ya make ya. Jadi bisa heal, bisa dapatkan tambahan buffnya gitu teman-teman ya. Lalu tanah itu dia sangat apa ya, jadi defense-nya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi serangan itu serangan burst itu bisa kita tahan ya, kecuali kalau serangan burstnya itu betul-betul sakit sekali ya, sakit sekali itu gitu ya. Seperti ya punyanya Top BP lah ya, istilahnya Top BP itu kan serangannya wah overpower lah ya, anomali, pokoknya anomali. Kalau Top BP itu anomali lah ya, Top Spender itu anomali, jangan dibandingkan. Tapi kalau istilahnya build F2P seperti Mas Jul ini ya oke aja gitu ya, istilahnya kita tanding, istilahnya berimbang atau istilahnya buildnya imbang, mungkin masih bisa gitu ya. Atau istilahnya lebih di atasnya istilahnya ya selisih 100 gitu ya, nggak apa-apa, mungkin masih bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya udah selisih sampai 500.000 1 juta ya berat itu ya, itu Top Spender istilah anomali itu teman-teman ya gitu. Jadi itu adalah kelebihan tanah ya teman-teman ya. Jadi dia sangat enak untuk menahan burst damage ya. Jadi untuk pertandingan panjang itu Mas Jul rekomendasikan untuk tanah. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bermain istilahnya tarik ulur, yaitu gunakan tanah aja teman-teman. Serangan ada, defense dia ada, imbang lah pokoknya. Berbeda dengan air ya, dia tebel tapi serangan nggak ada. Api dia sakit tapi pertahanannya kurang. Holy sakit sekali, pertahanannya kurang gitu. Yang paling balance adalah ini. Angin Mas Jul no comment karena belum nyoba gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tanya Mas Jul angin gimana, Mas Jul belum nyoba teman-teman gitu ya, belum nyoba betul. Nanti coba Mas Jul tanya-tanya ke user yang udah mulai build angin itu, kalau angin gimana sih kayak gitu ya. Karena di 622 juga sudah ada yang build angin ya, itu ya sudah mulai ada yang build angin. Kalau Mas Jul dari awal kan memang kalau rencana mau angin atau tanah, tapi banyak sekali yang email ke Mas Jul, Mas coba tanah aja Mas, coba tanah aja. Oke, kita bikin lagi tanah ya. Karena kebetulan juga untuk gacha awal bulannya itu waktu 622 adalah tanah teman-teman ya. Gitu teman-temanku. Oke, lalu masuk ke kekurangannya ya. Tadi sudah kelebihannya ya. Kekurangan tanah itu HP-nya rendah. Nah, tidak seperti api ya, ada tambahan HP, air ada tambahan HP gitu ya. Yang kedua, tidak memiliki rate penetrasi teman-teman ya. Jadi penetrasinya kurang. Padahal kalau menurut Mas Jul, tanah itu penting juga untuk penetrasinya ya. Karena selain kita mau main smash, penetrasi juga harus ditingkatkan teman-teman ya. Lalu mencari penetrasi dari mana Mas Jul? Dari IO, dari advance job ya. Advance job yang ada red penet ya ninja dengan archer gitu ya teman-teman. Tapi archer kurang masuk untuk second jobnya. Jadi nanti kita cari di antara IO nya ya, IO lalu fat card ya, fat card jangan lupa. Lalu dari apa lagi ya, IO fat card, lalu dari status equipment ya teman-teman ya. Dan yang fat card itu kalau bisa kalian cash atau kalian apa istilahnya, kalian rubah statnya, kita cari yang red penetrasi gitu ya teman-teman. Itu kelemahannya untuk user tanah. Tapi kalau Mas tanah nggak perlu penetrasi, yang penting one hit kill, monggo nggak apa-apa teman-teman, itu silakan. Ini Mas Jul disclaimer dulu ya, istilahnya ini dari pengalamannya Mas Jul gitu ya. Jadi kalau penetrasi rendah susah teman-teman gitu ya. Tanah buat apa penetrasi? Ya kalau buat PvP teman-teman. Gitu ya. Karena di sini tapi kalau untuk PvE ini jelas tanah kurang ya damage-nya, itu Mas Jul pribadi kurang damage-nya. Untuk FR itu ya, tembuskan FR itu harus nahan dulu Mas Jul. Beda dengan user api, user holy ya, itu nggak perlu nahan. Biasanya asal build-nya sudah oke, itu terabas gitu ya. Istilah api itu adalah holy yang apa ya, jadi damage holy yang berubah teman-teman. Jadi percabangannya holy lah kalau api itu ya menurutnya Mas Jul ya. Jadi damage-nya oke sekali, itu keras lah untuk holy itu ya, sakit sekali. Oke teman-teman, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya. Jadi mungkin bila ada salah kata atau salah penyampaian, Mas Jul minta maaf. Dan jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe. See you next time guys. Bye bye.